kompas nggak apa-apa. Kalau di HP sudah, ini kan valid kan? Iya. Jadi kalau kalian geser gini kelihatan. Iya. Berarti nggak usah pakai kompas. Tidak usah meminjam kompas di depan Mbak Putri. Langsung menggunakan HP masing-masing ya. Yang ada. Kita lanjut ke halaman 22. Nah, 22 Anda nomor 1 tentukan lokasi studi. Lokasinya sama dengan lokasi yang ini. Lokasinya masih sama dengan lokasi ini. Oke, clear? Kemudian nomor berikutnya menentukan batas. Ya udah, anggap aja batasnya sudah ditentukan oleh tanggal 16 sampai 12. Nomor 2, buatlah garis pertama yang arahnya disesuaikan dengan arah kompas. Jadi Anda buat garis ini titiknya sama ke utara ya. Utara gitu ya. Nah, caranya gimana? Anda caranya kalau nanti panitia tidak mengharapkan membawa tongkat pramuka, carilah ranting yang ada di sekitar ya, tancap plek gitu. Ini sebagai titik pertama. Titik pertama ya, titik pertama. Kemudian kita lihat bawahnya nomor 3. Menentukan jarak antar titik berapa meter? Jaraknya 5 meter. Jadi ada titik 1. Ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Jaraknya berapa tadi? 5 meter. Jumlah titiknya dari mana? Tahu dari mana? Jumlah titiknya adalah dari sini. Jumlah titiknya itu sama dengan jumlah minimal. Oke. Jadi kalau jumlah potnya itu jumlah minimal pot dapat 8, berarti luarnya 8. Kalau jumlah minimal potnya dapat 1 tapi akhirnya 22 tadi, berarti luarnya 2. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya ke halaman 4. Halaman 4. Kok halaman 4? Nah, halaman 23 nomor 4. Membuat garis kedua yang arahnya tegak lurus. Tegak lurus ya, teman-teman. Kalau tegak lurus berarti ini buatnya gini. Ini anggap saja ya. Sama untuk setiap titik ya. Ini imajiner ya. Kalau tekan, itu guys, sudah. Nah, sekarang saya tanya, satu lingkaran ini berapa derajat? Nanti 160 kali dibagi 4, 90. Berarti sini siku. Sudah dibagi 4, habis itu diangkani, dikasih angka dengan istilah kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Bu, apakah boleh kalau misal yang sini jadi kuadran 1? Boleh. Yang penting sini juga 1. Kalau sini 1, berarti satunya di sini. Oke. Jadi mau diputar-putar aja kalau. Ini kuadran 1. Yang sana juga kuadran 1. Oke, sudah jelas? Jadi yang penting konsisten. Kalau satunya di sini berarti ini satunya di sini, yang sana satunya di sini. Oke. Lanjut. Menentukan atau memilih plot atau titik yang diprioritaskan untuk diamati lebih dulu. Ini silakan mau mengamati yang sini dulu, saling. Saya gunakan contoh yang gampang saya jangkau ya tangannya ya. Kemudian ingat jumlah poin yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah minimal plot. Jadi jumlah plotnya di sini ini sama dengan jumlah plot di sini. Kemudian jumlah minimal plot belum juga tuh. Enggak usah dibaca. Kemudian mulai mengukur setiap ini, informasi setiap satu-satu ini. Pakai ini. Jadi Anda lihat kalimatnya ini. Nanti Anda cari di setiap daerah ini pohon terdekat dengan ini ya. Misal ada ini, ada pohon A. Ini pohon enggak ini posisi B. Ada C, ini ada A, B, C. Nah,
Nah, Anda cari ukurnya paling dekat. Misal kita gunakan 22, 23. Oh iya, yang paling dekat ini anggap aja sini ya. Hasilnya kalau sudah Anda hitung jaraknya, Anda ukur jarak dari titik ini. Tadi yang ada tiangnya tadi ya, tiangnya ke A ini. Berarti yang B ini diabaikan. Bu, ini ada pohon terdekat di sini loh, Bu. Kenapa tidak memilih ini? Ini sudah beda kuadran. Kalau terdekat di sini berarti pohonnya ke sini pilihnya. Oke? Ya. Kalau gitu, nah pohon yang diambil adalah pohon yang minimal diameternya 1 cm. Anda bisa menggunakan nanti hitung diameter 1 cm, kemudian ini diameter 1 cm itu dipilih yang sedada dari pengamat. Nah nanti misal ada yang tingginya setinggi saya, ada yang tingginya setinggi Pak Kamal, ada yang tingginya mungkin di bawah saya, misal gitu ya. Maka pilih siapa yang mau dijadikan dijadikan untuk sampel. Misal yang dijadikan sampel saya. Maka ketika mengukur lingkar, nanti mengukurnya jangan mengukur diameter ya, kan nggak mungkin kalau pohonnya diduplex ini kan. Yang diukur adalah lingkar batangnya yang terbentuk. Nah kalau misal saya yang jadi model untuk ukur yang di sini, maka sini juga semua saya. Jangan sampai kalau yang sini saya, kemudian yang sebelah sini Pak Kamal. Oke, jadi nangkep ya. Itu pilih satu, atau yang lebih pendek tidak apa-apa. Kalau yang lebih pendek sedikit ya nggak apa-apa, yang penting on. Nah nanti mengukurnya tadi, ini kan tadi ada pesan ya, diminta membawa meter line tadi ya. Nah meter line tadi untuk ukur, kalau di penjahit untuk mengukur apa? Lingkar lengan dan sebagainya. Nah itu untuk mengukur lingkar pohon. Itu nggih. Berarti apa? Mengukur lingkar pohon keliling sama dengan rumus keliling. Kalau di lingkaran bagaimana? Ada duanya nggak? 2 pm. Mana duanya mana? Ada kan? 2 pi. R itu apa? Kalau diameter? Berarti kalau diminta nyari R, berarti caranya K dibagi 2 pi. Oke? Nah berarti kalau diminta mencari diameter, berarti sama dengan 2 kan pi kan konstanta, jadi sudah tahu. Nah keliling itulah yang diukur. Oke? Berarti nanti nyari D-nya. Oke, clear? Kita lanjut. Kalau sudah, catat nama spesies. Oh iya, ada yang kelewatan. Teman-teman nanti kalau di sana, misal ya ini ada nemunya ada beberapa pohon, tapi di sini udah pohon yang kelihatan mati gitu ya. Ada sudah memastikan bahwa itu pohonnya yang mati. Jangan dipakai ya. Walaupun itu juga banget, tapi mati, jangan dipakai. Apalagi nggak ada daun, ya mati namanya mati nggak ada daunnya ya. Karena kalau itu nanti Anda repot, Anda harus mengukur luas penutupannya. Ada yang bawa payung? Boleh pinjam? Sekelas ada yang bawa payung nggak? Nggak ada. Tidak. Oh. Ayo makan. Mau promosi us. Ada kan kalau pohon, lihatnya kan gini kan, ini kan pohon loh. Mbak jadi model nggak sih? Model kita. Model sama lagi. Pegang. Nah, kalau ini luas penutupannya yang perlu Anda hitung, yang perlu Anda ukur adalah luas terdekat dan terjauh. Jadi Anda ukur misalnya ada teman, kan ada beberapa anggota kelompok. Berarti ada yang berdiri sini, terus ngukur, terus satu lagi di sini. Oh, panjangnya situ sampai sini berapa? Terus panjang terpendek dari sini ke sisi sini. Diukur berapa? Berarti nanti menemukan jarak terdekat dengan jarak terjauh. Gitu ya, sudah? Makasih. Ada yang mau ditanyakan? Nangkep nggak? Saya pakai ini aja, pakai gambar. Misal yang A ini kan kalau kita melihatnya gini ya. Nah sekarang kita gambarnya gini.
Ini dulu ya gambarnya. Misal gambarnya pohon ini ya. Oh ini nanti di pohon. Nah ini ya misal ya. Itu gambar ininya. Pohonnya. Tapi kalau realnya kan kita lihatnya ini. Iya kan. Nah kalau sudah Anda hitung yang terjauh apa ini yang terjauh. Diukur, bukan gitu ya Pak. Ini diukur. Terus yang dalam? Tapi diupayakan tetap di ini ya, di batang utamanya ya. Batang utamanya. Tapi kalau misalnya dari bisa jadi kayak ini. Ini kalau di pohon-pohon kelapa pinggir kali yang estetik itu pinggir apa? Itu ada ini tanahnya, keren ini ya. Terus ada foto ini gitu ya. Tapi ini ada ini. Itu kan nggak mungkin ada ini. Ini yang dasar titik ini kan nggak mungkin di situ. Maka disesuaikan. Gitu kan? Oke sudah. Nah ini jadi data yang perlu diambil di sini tadi adalah di sini data yang dibutuhkan adalah tadi apa Mbak? Jarak antar pohon kemana? Ke titiknya. Kemudian ini diperlukan apa lagi datanya? Atau lingkar sama yang ketiga apa yang dibutuhkan? Jarak terdekat terjauh. Ini datanya plus satu lagi kelewatan ingat ya. Jadi abiotik dilakukan 2 kali di bagian ini. Nah abiotiknya di sini ini per plot. Nah abiotik di sini juga kalau mau mantap banget per kuadran tapi tidak mau kelamaan. Jadi ambilnya per titik. Ini dia namanya kalau per titik. Jadi satu titik ambil 1 kali pengukur. Diulang ya pengulangan. Ini 1 kali bentuk pengukuran. Ini saya dapat angka di sini sudah dapat angka. Bukan ini dapat angka. Cukup 1. Oke. Berarti nanti ini teman-teman data yang saya lingkari ini nanti dapatnya karena di sini ada 3. Ini mana 3 plot ya, 3 titik ya. 3 titik. Berapa kuadran? 3 titik. Masing-masing ada 4 kuadran. Berarti data pohonnya ada berapa? 12. 3 kali 4. Kalau Anda hanya dapat 2 minim yang di sini dapat 2 plot minimalnya, berarti 2 kali 4 katanya. Nah ini panjang ya, banyak yang dilakukan. Nah yang akan membuat lama itu hanya 1. Yang menurut saya bukan hanya ya, dua hal yang membuat lama mengerjakan ini. Yang membuat lama adalah kalau 1 mahasiswanya bingung, paham. 2 tidak ada kerjasama di dalam kelompok. Kalau yang kerja hanya misal saat kelompok ada berapa kalian? 7. Ada 6 yang mengerjakan hanya 2, yang 4 tidak mengerjakan. Reportnya pol. Apalagi misal hanya 2 yang mengukur-ukur, hitung-hitung, yang 4 saya mau hitung abiotik. Wah ini repot banget. Jadi harus bekerja sama. Kalau ber-6 ya udah ber-6. Jadi saya sarankan ini strategi ya teman-teman. Nanti untuk nomor 1, nomor 2 itu dikerjakan bareng-bareng ber-6 tadi. Tapi mulai nomor 3 dan nomor D ini langsung dibagi 2. Kalau tadi ada 3, berapa tadi ya? 3 ya. Nah 3 orang kerjakan ini, 3 orang kerjakan ini. Ini bisa dilakukan bersamaan. Tapi kalau yang ini ya bisa bersamaan. Ini harus satu-satu. Oke? Nah ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Madam?
Oh, 20 menit masih cukup ya? Bu tanya. Tentang titik yang diprioritaskan bagaimana? Oke, titik yang diprioritaskan, Anda boleh memulai dengan start di mana tongkat itu dipilih. Tapi mau ini duluan, itu duluan juga sama aja. Berarti Sesuai dengan minimal jumlah plot. Dalam? Berarti sesuai dengan jumlah minimal plot. Titik ini sesuai dengan yang hasil di nomor 2 ini. Itu kalau di lapangan Anda dapat luas jumlah minimal plotnya 8, ya berarti buat titiknya 8. Kalau di sini, kalau jumlah minimal bisa jadi tidak banyak ya, tapi luasannya nanti yang akan banyak. Repot? Berat. Gimana? Coba tak dengarkan. Buat kan tadi ada 3 titik yang diprioritaskan kan dari 3 plot sebelumnya. Nah itu kan dipilih. Oh, sama aja. Per titiknya ada satu yang dipilih atau Enggak, semuanya dihitung. Semuanya diukur, di ini. Dicari pohonnya juga. Iya, berarti maksudnya itu kayak satu titik ini ada satu pohon yang terdekat. Terus ini nanti juga ada satu pohon yang terdekat. Nah, jadi semuanya ada satu pohon yang terdekat. dan zat ini dianggap satu aja. Iya. Dari satu kuadran satu pohon, bukan satu titik, tapi satu kuadran satu pohon. Teman-teman, pohonnya nanti untuk titik yang pertama ini yang saya tunjuk ya, pohonnya berarti ada berapa? Yang dihitung 4. Kuadran 1 pohon 1, kuadran 2 pohon 1, kuadran 3 ini pohon yang berbeda, ini juga pohon yang berbeda. Tidak mungkin kuadran 1 itu pohon yang sama dengan yang di kuadran 2 karena wilayahnya sudah wilayah yang berbeda. Jadi bisa, ini kalau misal ya, bisa kemungkinan di kuadran ini bisa jadi pohonnya hampir mirip dengan yang sini karena berdekatan. Tapi 5 meter itu kan lumayan ya. Saya kira tidak akan menemukan yang seperti ini. Kalaupun ada paling itu yang opsional banget, terlalu lapang juga ya. Oke, sudah nangkep? Berarti dari ketiga titik tersebut nanti ada 12 pohon. Iya. Titik ini ada 12 pohon. Titik ini ada 4 karena ada 4 kuadran. Titik ini ada 4, di sana juga ada 4. Nah, saya tanya coba, kalau misal ada 5 titik berarti buat berapa kuadran? 20. Kalau 2 titik kuadrannya 8. Oke, 2 plot. Maaf, 2 titik. Kok jadi 2? 2 titik berarti ada 8. Karena ada kuadran 1, 2, 3, 4. Karena ada 1, 2, 3, 4 untuk titik. Jarak terdekat plus terjauh. Cukup? Ini Anda bisa menggunakan PJ atau PJ. Dibagi nanti ya untuk kelompok, nanti untuk latihan aja. Atau langsung? Langsung Iya, aja, Ibu. Kelompok 1 mana perwakilan kelompok 1? Aja. Dirimu perwakilan kelompok berapa? 5. Ini berapa ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sama?